Assalamualaikum. Hari ini, pagi ini saya ada kegiatan dengan Forkopimda Sulawesi Selatan, yaitu gelar pasukan operasi ketupat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Ayo. Pagi hari ini yang pertama buat saya yaitu tadi gelar pasukan operasi ketupat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah telah selesai dan nantinya insya Allah Pak Kapolda tadi menyampaikan masyarakat Sulawesi Selatan insya Allah bisa menjalani lebaran, mudik lebaran ke daerah masing-masing dengan aman dan bahagia. Ayo sekarang kita ikuti acara kedua saya yaitu Musrembang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Ayo kita. Saya alhamdulillah hari ini tadi sudah melaksanakan 2 kegiatan bersama Forkopimda dan Gubernur Sulawesi Selatan, dan saya kembali ke kantor untuk mengecek kali-kali aja ada dokumen yang harus saya tanda tangan. Halo Rama. Halo Bu. Gimana? Ya, kita sudah sampai di meja kerjanya Ibu Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Dan ternyata ya ada dokumen yang harus ditandatangani. Dan hari ini ya tidak terlalu banyak berkas dokumennya karena juga ya tidak terlalu banyak kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Iya, kita tanda tangan dan ya inilah sehari-hari kegiatan rutinitas saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Selain juga menghadiri acara-acara yang sifatnya memang penting dan harus saya hadiri, seperti tadi kegiatan Musrembang Provinsi Sulawesi Selatan itu harus saya hadiri, dan yang lain daripada itu ya kegiatan bersama Forkopimda Sulawesi Selatan. Itulah rutinitas saya sehari-hari. Ya, kita sudah mau pulang ke rumah. Alhamdulillah ini sudah hari terakhir kita pulang. Cakra, sama Rama dan semuanya. Ya, matikan semua kepunyaan baik-baik karena kita libur Idul Fitri.
tanggal 25 baru masuk. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin semuanya. Ayo nah, Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah tugas pertama sudah selesai. Atau kita turun tangga saja, biar kita olahraga di siang hari. Nah, inilah ya di DPR ini, khususnya di ruang pimpinan, saya setelah menjadi ketua DPR, saya juga ingin melihat ada perubahan di gedung ini, dan ini juga saya mau ada bunga-bunga sedikit di tangga ini biar kita segar. Dan alhamdulillah gedung DPR ini sudah renovasi dan sekarang sudah lumayan ya lumayan lah. Ayo semuanya sayang, selamat Idul Fitri nah, mohon maaf lahir dan batin nah. Iya, Dade. Ya sudah selesai tugas hari ini. Tadi kita alhamdulillah menerima Bapak Kapolda Sulawesi Selatan yang baru saja bertugas di Sulawesi Selatan. Dan tentu pada hari ini ya kita juga bersyukur karena ini hari terakhir ya, semua alhamdulillah baik-baik saja. Dan insya Allah setelah libur Idul Fitri kita akan masuk kembali lagi. Dan sekarang kita akan pulang ke rumah. Go. Halo Tribuners, alhamdulillah saya sudah sampai di rumah, yang mana tadi satu harian di kantor. Kegiatan saya sekali lagi tadi itu menerima silaturahmi dari Bapak Kapolda, Bapak Setio Budi, yang tentunya baru saja bertugas di Sulawesi Selatan. Dan ya banyak tadi yang terselesaikan karena ke depan ini kita sudah masuk di hari libur menyambut Idul Fitri. Nah, sebentar saya akan lagi menjadi ibu rumah tangga. Sebagai kodrat saya untuk mengurus rumah tangga saya, menyiapkan buka puasa untuk suami dan anak-anak saya. Alhamdulillah. Nanti kita ikut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang saya mau olahraga ya, karena memang buat saya olahraga itu menjadi satu kebutuhan. Makanya di sela-sela kegiatan saya yang kosong, yang luang, saya manfaatkan olahraga. Karena dengan olahraga stamina jadi sehat, kuat, dan pikiran itu bisa stabil, tidak stres. Ayo, saya biasanya olahraga itu saya biasa bersepeda itu di luar, tetapi kalau di rumah saya biasa main badminton karena kebetulan di rumah saya siapkan meja pingpongnya. Ayo. Ya, alhamdulillah saya sudah selesai olahraganya dan lumayan badan cukup merasa mendapatkan energi karena sudah berolahraga. Dan tentunya kegiatan berikutnya karena ini bulan puasa, saya mau jalan-jalan mencarikan takjil buat buka puasa untuk keluarga saya. Come on. Mamanya punya kayak dulu waktu mama belum menjadi ketua DPR kan, kita juga sering ke situ belanjanya. Jadi sekarang kita ke sana lagi. Nah, ini saya bersama anak saya, ini Salsa saat ini mahasiswa di mana kakak? Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Yes, baru masuk tahun lalu ya.
Apa ini? Ini jeruk. Oh ini jeruk ya. Kita beli deh. Halo. Iya. Ini jeruk berapa ini? 20 jeruk tantangan. Ini. Bisa ada sedang Iya. Tribuners ini alhamdulillah betul-betul tepat dan sangat membantu buat ibu rumah tangga untuk mencari haji di bulan Ramadan atau puasa. Dan rasanya ini udah waktu saya kuliah di Jogja, ini makanan yang paling saya suka. Jadi ada lagi. Ini makanan kesukaan si kakak ini yang di sini. Si kakak adik iya, sama adiknya. Samsoma. Isinya ada nama kerennya. Yang biasa aja. Walaupun di luar kita sesibuk apapun sebagai perempuan yang punya pekerjaan. Sebagai perempuan apa ya? Berkarir, kerja di dunia publik di luar, tetapi yang paling utama adalah bagaimana menjaga rumah tangga tetap awet dan anak-anak tetap merasa terperhatikan walaupun ibunya di luar sesibuk apapun. Itu buat saya harus. Ya kak ya, memang orang bilang ngabuburit. Ya itu ngabuburit. Dan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, hanya ada di bulan Ramadan. Karena juga ya seperti ini kakak ini mamanya banyak-banyak tinggal di rumah. Kalau tidak bulan puasa mamanya di luar rumah. Sudah jam berapa kakak? Jam 5.47. Sudah jam 5.47 guys. Tribuners. Berarti sudah mau buka puasa. Yes. Gimana kakak? Senang? Enak? Nah, enak sejuk. Jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore toh? Bisa biasanya makanan. Iya, kolek lapar. Oke, tapi kita siapkan dulu makanan untuk buka puasanya. Yeay. Terima kasih Tribuners. Nanti kita ketemu lagi di sahur dan buka puasa. Thank you. Dadah. Halo Tribuners. Alhamdulillah. Ya, saat ini karena sudah menjelang waktu buka puasa, ya saya tentunya walaupun saya sehari-hari saya sebagai Ketua DPD Sulawesi Selatan, tetapi tentunya kodrat saya sebagai seorang perempuan yang tentu adalah sebagai ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anak saya, tentunya saya juga harus memperhatikan apa yang harus saya berikan sebagai ibu dari mereka, yaitu saat ini saya akan mempersiapkan menu berbuka puasa untuk anak dan suami saya tercinta. Ayo kita ke sana. Nah, ini tadi kan kita sudah beli takjil untuk berbukanya. Nah, ini ada beberapa menu andalan yang tentu harus ada di bulan Ramadan ini untuk anak-anak saya. Ini ada ini namanya ini gorengan Homsun. Nah,
ini setiap Ramadan pasti ini yang hampir setiap hari ada. Nah ini, nah, dan ya biasalah sama dengan yang lainnya, sukanya juga jalangkote, bakwan, dan juga tadi juga kan ya waktu kita belanja di Mapanyuk itu tadi ada ini apa sih namanya lagi? Nah, ini apa namanya ini? Adek, ini apa namanya? Taripang. Taripang. Aduh, kenapa kita lupa ini taripang? Dan ada namanya juga ini. Nah ini kue cantik manis, semanis saya. Ini semua adalah menu-menu andalan. Ya, tidak terasa Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Ya, rasanya sedih juga. Ya, mudah-mudahan insya Allah Ramadan nantinya kita bisa lagi diberikan berkah. Allah memberikan kesempatan untuk kita semua, karena tiada bulan yang lebih berkah selain di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan ini tentu kita harus menggunakan sebanyak-banyaknya tentu untuk mencari amal jariah. Ini campurannya hanya, coba lihat, hanya alpukat dengan ya seperti ya apa kolang kaling. Oke. Alhamdulillah semua sudah siap menunya dan kayaknya sudah mau buka puasa nih. Sudah kayaknya. Buka puasa selalu dikabuli dan bismillah. Amin. Kali Kurma dulu. Ya. Kurma dulu. Nah, ini kakak kurmanya juga. bismillah. Bismillah dulu nak. Ya. Oke deh. Ayo kita berbuka puasa. Alhamdulillah ini hari ke berapa? 20 berapa nih dek? 28. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum para Tribuners. Alhamdulillah hari ini kita sudah lagi masuk ke sahur di hari ini. Jadi sama dengan sahur-sahur sebelumnya, ya saya selalu dengan keluarga kumpul untuk sahur, dan ya semua yang di sini pastinya pada muka bantal karena baru bangun ya. Dan inilah sahur seperti inilah yang setiap Ramadan yang kami laksanakan. Nah ini menu-menunya ya seperti biasa, menu-menu yang bisa apa ya, apa dek, membangkitkan selera karena subuh kan adek. Jadi adek harus disediakan makanan yang bisa menambah apa dek, kuat ya biar puasa. Nah alhamdulillah. Ya memang saya kalau alhamdulillah suami saya makan pasti saya yang harus ambilin nasinya, itu sudah kebiasaan. Ya Hani ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakak ini nak. Kakak. Nah kalau ini si adek ini ya bisa 2-3 kali tambahnya. Halo Tribuners, sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, saya tentunya sangat bersyukur saya bisa ada di jabatan politik ini. Tentunya jabatan politik ini buat saya sebagai salah satu kader Partai Golkar Sulawesi Selatan yang diamanahkan memegang tanggung jawab
sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tentu ini menjadi sebuah tanggung jawab yang tentunya juga harus saya perlihatkan kepada masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya kepada para perempuan Sulawesi Selatan. Dan saya juga harus katakan bahwa saya sangat bersyukur bahwa sosok seorang pahlawan perempuan yang tentu saja kita kenal dengan nama Ibu Kartini, tentu itulah yang menjadi awal di mana kebangkitan perempuan Indonesia, sehingga akhirnya kita perempuan bisa sejajar dan setara oleh kaum laki-laki. Dan tentu alhamdulillah karena perjuangan beliau jugalah perempuan Indonesia saat ini bisa meraih pendidikan yang setinggi-tingginya, bisa mendapatkan ruang-ruang baik di ruang politik, ruang publik pemerintahan, yang semuanya itu membuka peluang untuk perempuan Indonesia dan tentunya khususnya perempuan Sulawesi Selatan untuk ada menjadi bagian daripada pembangunan. Dan saya sendiri alhamdulillah sebagai Ketua DPRD Sulawesi Selatan, banyak hal yang menjadi tanggung jawab saya, terkhusus untuk bagaimana perempuan Sulawesi Selatan bisa lebih sejahtera. Memang tidak bisa dipungkiri juga, Tribuners, bahwa sebagian besar masyarakat, ya khususnya kaum laki-laki, banyak yang juga menyaksikan bahwa bila perempuan menjadi pemimpin, ya pastilah itu tidak sama kalau kaum mereka yang menjadi pemimpin. Tetapi buat saya, justru perempuan yang menjadi pemimpin, insya Allah itu akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Karena kenapa? Karena ya perempuan itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban rutinitasnya tidak terlepas daripada perasaan. Memang itu tidak bisa dipungkiri, Tribuners. Tetapi memadukan antara perasaan dan pikiran otak, nah itulah yang akhirnya pastinya hasilnya bisa maksimal. Ya, itu deh pokoknya saya sangat bersyukur saya bisa menjadi pionir sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang kita tahu bahwa sejak lembaga DPRD Sulawesi Selatan itu berada, yaitu sejak tahun 1966, ada 11 ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan semua itu adalah dari kaum laki-laki. Dan bersyukurlah alhamdulillah di periodisasi 2019 akhirnya di Pileg 2019 itu Partai Golkar sebagai pemenang pemilu yang pada saat itu adalah dipimpin oleh Bapak Nurdin Halid. Akhirnya saya bisa diamanahkan, bisa terpilih, kemudian memegang jabatan tertinggi di lembaga politik DPRD Sulawesi Selatan. Dan itulah yang saya katakan bahwa saya sebagai pembuka jalan, sebagai pionir untuk insya Allah ke depan akan ada lagi perempuan-perempuan hebat Sulawesi Selatan yang akan memimpin lembaga politik DPRD Sulawesi Selatan. Dan yang pastinya perempuan harus hadir menjadi bagian daripada pengambil kebijakan di lembaga politik. Itu kenapa? Karena yang tahu masalah, kebutuhan, kepentingan perempuan, mohon maaf, hanya perempuan. Dan insya Allah kalau perempuan juga yang menjadi pemimpin, tidak juga akan kalah hebatnya dari
kaum laki-laki. Dan selamat untuk perempuan Indonesia, perempuan Sulawesi Selatan, selamat memperingati Hari Kartini. Insya Allah kita hebat, kita tidak kalah dengan laki-laki. Alhamdulillah. Halo Tribuners, ya inilah keseharian saya sebagai ibu rumah tangga, yang tentu ibu rumah tangga itu adalah kodrat seorang perempuan. Jadi seperti hari-hari saya ya sebagai ibu rumah tangga, saya tetap harus mengurus rumah tangga saya, mengurus anak saya, dan tentu juga ya mengurus suami saya. Dan ya alhamdulillah keseharian juga sebagai tanggung jawab tanggung jawab saya sebagai ketua DPR ya juga ya seperti yang Tribuners lihat dan sudah saksikan bahwa saya menjalankan tugas saya sebagai ketua DPR itu ya bagian yang penting yang menjadi amanah yang saat ini saya pegang. Dan semoga insya Allah ke depan ya kita semua insya Allah diberikan kesehatan, dan semua saya dan juga tentu saya berharap doa dari Tribuners, semoga keluarga saya dan niatan saya ke depan seperti apa di dalam dunia politik, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan yang terbaik. Dan terima kasih Tribuners sudah mengikuti rutinitas saya, mulai saya karena ini bulan puasa, mulai dari sahur saya bersama keluarga, dan kemudian aktivitas saya di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya ya yang paling penting buat saya adalah apapun itu kita sebagai perempuan, sehebat apapun kita di luar, setinggi apapun jabatan kita, tetapi tetaplah yang nomor satu adalah rumah tangga. Salam Ki Tribuners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ina Kartikasari beserta keluarga besar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.